Halo co-friends, di sini ada pertanyaan mengenai reaksi pada alkohol. Pertanyaan yang diminta pada soal ini adalah, identifikasi alkohol primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan cara. Jadi, alkohol merupakan senyawa yang dapat melakukan beberapa reaksi. Reaksi alkohol yang dapat membedakan antara alkohol primer, sekunder, dan tersier ini adalah reaksi oksidasi. Oksidasi pada senyawa organik umumnya melibatkan pelepasan atom H yang bereaksi dengan O membentuk air. Di sini, reaksi oksidasi dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada alkohol primer. Alkohol primer dapat dioksidasi. Mula-mula akan menjadi aldehid, dan aldehid yang dihasilkan siap menjadi asam karboksilat. Jadi, oksidasi alkohol primer dengan zat oksidator kuat akan menghasilkan asam karboksilat. Yang kedua ada alkohol sekunder. Alkohol sekunder hanya dapat dioksidasi menjadi keton saja. Dan yang terakhir, alkohol tersier. Alkohol tersier ini tidak dapat dioksidasi. Mengapa? Karena alkohol tersier tidak memiliki ikatan dengan atom H, sehingga tidak ada atom H yang bisa dilepaskan. Jadi, alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. Maka, kesimpulannya adalah identifikasi senyawa alkohol primer, sekunder, atau tersier dapat dilakukan dengan cara A. Oksidasi. Mudah kan? Sampai jumpa di soal selanjutnya. Oksidasi senyawa 2-butanol akan membentuk senyawa A-butanol, B-butanol, C-asam butanol, D-etil-butanol, E1-min-butanol, CH3, CHO, CH2, CH3. Senyawa 2-butanol adalah alkohol sekunder. Alkohol sekunder adalah alkohol yang gugus min OH-nya terletak pada atom karbon C. Sekunder yaitu atom karbon yang berikatan dengan dua atom karbon lain. Apabila senyawa alkohol sekunder dioksidasi, maka akan terbentuk keton. Berdasarkan uraian tersebut, maka senyawa 2-min-butanol apabila dioksidasi akan menghasilkan senyawa 2-butanol. CH3, CHOH, CH2, CH3, O menghasilkan CH3, CO, CH3, CH3. Ini adalah 2-butanol, sedangkan yang ini adalah 2-butanon. Dengan demikian, oksidasi senyawa 2-butanon akan membentuk senyawa 2-butanon. Halo co-friends, di sini ada pertanyaan dari hasil identifikasi suatu senyawa organik diperoleh data sebagai berikut. Pertama, memiliki rumus umum CnH2nO. Kedua, dapat dioksidasi oleh reaksi Fehling. Yang ketiga, reduksi senyawa tersebut membentuk senyawa alkohol primer. Senyawa yang dimaksud adalah kita analisis masing-masing dari data yang ada. Dari data pertama, memiliki rumus umum CnH2nO. Hal ini menandakan bahwa senyawa tersebut tergolong dari senyawa aldehid ataupun senyawa keton. Yang kedua, dapat dioksidasi oleh reaksi Fehling. Di antara senyawa aldehid dan keton, yang dapat dioksidasi oleh reaksi Fehling adalah senyawa aldehid. Kemudian yang ketiga, reduksi senyawa tersebut membentuk senyawa alkohol primer. Ini pun ciri-ciri dari senyawa aldehid. Jadi, senyawa yang dimaksud adalah senyawa aldehid atau nama lainnya senyawa alkanal. Jadi, option yang tepat adalah jawaban yang B, yaitu senyawa alkanal. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.
Reaksi senyawa 2-butanon dihasilkan senyawa A-butanol, B2-min-butanol, C-butanol, D-butana, E2-butena. Reduksi senyawa alkana atau keton akan menghasilkan alkohol sekunder. Zat produksi yang biasanya digunakan adalah gas hidrogen H2. Reaksi reduksi di alkanan secara umum dapat ditulis secara berikut. Senyawa 2-butanon merupakan senyawa alkana rantai luas dengan 2-butanol merupakan senyawa alkanan rantai luas dengan 4 buah atom C sebagai rantai utama dan gugus fungsi min CO berada di atom C nomor 2. Oleh karena itu, reaksi reduksi dari 2-min butanol akan menghasilkan alkohol dengan 4 buah atom C dan gugus min OH di nomor 2 dalam kurung 2-min butanol. Jadi, reduksi senyawa 2-butanon menghasilkan senyawa 2-butanol. Reduksi asam butanol menghasilkan senyawa A-butana, B-butanol, C-butanal, D-butanon, E-etil-butanot. Senyawa asam karboksilat direduksi dengan katalis litium aluminium hidrida menghasilkan alkohol primer. Asam butanon merupakan senyawa asam karboksilat dengan 4 rantai atom karbon. Reduksi asam butanot akan menghasilkan butanol. O menghasilkan CH3, CH2, CH2, COH. Menghasilkan CH Lia 4. Asam butanot. Jadi reduksi asam butanot menghasilkan senyawa butanol. Soalnya adalah reaksi hidrolis senyawa ester akan menghasilkan A-alkanol dan alkenon, B-alkanol dan alkenal, C-alkanol dan asam karboksilat, D-alkanol dan alkil alkanot, E-alkanol dan aldehida. Penjelasannya adalah ester merupakan senyawa organik yang memiliki gugus fungsi min CO min. Senyawa ester dapat mengalami hidrolisis. Reaksi hidrolisis pada senyawa ester terdapat 2 macam, yaitu reaksi hidrolisis dalam suasana asam dan reaksi hidrolisis dalam suasana basa. Reaksi hidrolisis dalam suasana asam bersifat reversibel dengan produk yang dihasilkan adalah alkanol dalam kurung alkohol dan asam alkanot asam karboksilat. Reaksi yang terjadi yaitu RCOOR ditambah H2O. Reaksi bolak-baliknya yaitu RCOOH. Ini adalah ester, sedangkan yang ini adalah asam karboksilat. Jadi, reaksi hidrolisis ester dalam suasana asam menghasilkan alkanol, alkohol, dan asam alkanot, yaitu asam karboksilat. Jadi, jawabannya adalah C. Halo co-friend, di sini ada pertanyaan mengenai kegunaan senyawa haloalkana yaitu kloroetana. Nah, di sini kita harus tahu dulu kloroetana itu apa. Nah, kloroetana atau CH3CH2Cl, nah dia merupakan gas tidak berwarna dan mudah terbakar. Dan juga kloroetana ini bisa dalam bentuk cairan yang didinginkan dengan bau yang agak amis. Nah, apa kegunaan dari si kloroetana ini? Kegunaannya adalah zat aditif tel atau tetraetilit yang ditambahkan pada bensin. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan jawabannya itu adalah yang B. Oke, sekian untuk pembahasan pertanyaan kali ini. Sampai bertemu di pertanyaan berikutnya. Halo co-friend, di sini ada pertanyaan mengenai reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon.
Nah, katanya di sini ada nitroalkana. Nah, nitroalkana itu rumus umumnya adalah rumus umum nitroalkana, yaitu RNO2. R ini adalah untuk gugus alkil. Nah, kemudian dia ini didapatkan dari kloroalkana. Nah, kemudian di sini kita tulis rumus umum kloroalkana. Kloroalkana rumus umumnya itu adalah RCl. R-nya itu sama untuk alkil, kemudian ada Cl. Nah, untuk membuat si nitroalkana ini, kita bisa mereaksikan RCl, nanti akan kita reaksikan dengan HNO2 atau asam nitrit. Nah, sehingga di sini nanti akan terjadi reaksi substitusi yang mana si Cl ini akan disubstitusi atau akan digantikan oleh si NO2 pada asam nitrit ini. Nanti dia pindah posisi ke sini. Sehingga akan dihasilkanlah RNO2 plus HCl. Nah, berarti dari sini dapat kita lihat jawabannya itu untuk membuat nitroalkana itu kita bisa mereaksikan kloroalkana ini dengan asam nitrit. Sehingga kita dapatkan jawabannya itu adalah yang A. Oke, sekian untuk pembahasan pertanyaan kali ini. Sampai bertemu di pertanyaan berikutnya. Perhatikan rumus berikut. NH2, NH2 senyawa di atas diberi nama A12 diamino toluena, B12 diamino toluena, C para diamino benzima, D meta diamino benzima, E orto vanil diamin. Jawaban E. Pada benzena yang memiliki dua substituen sehingga untuk struktur isomer digunakan awalan orto O, meta M, dan para P. Jika substituen berada pada posisi 1 dan 2, maka diberi awalan orto atau O. Adapun jika substituen berada pada posisi 1 dan 3, maka diberi awalan meta M. Dan jika substituen berada pada posisi 1 dan 4, maka diberi awalan para atau P. Pada struktur NH2 terdapat dua substituen min NH2 (amin). Pada nomor 1 dan 2 diberi awalan orto atau O, sehingga nama struktur tersebut adalah orto vanil diamin. Hai co-friends, di sini ada soal tentang kegunaan senyawa stirena. Nah, tetapi perlu hati-hati karena dalam soal ini yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan fungsi dari senyawa stirena. Nah, dijelaskan terlebih dulu, apa stirena? Stirena memiliki rumus molekul seperti yang dituliskan, yaitu C6H5CH CH2. Nah, di sini strukturnya adalah sebagai berikut. Karena memiliki gugus vinil dalam senyawanya, maka stirena memungkinkan adanya polimerisasi. Bentuk polimer dari stirena adalah polistirena. Kegunaannya ada luas yaitu seperti produksi karet, plastik, insulator, fiberglass, pipa, bahan mobil dan bahan kapal, kemudian hingga mainan. Nah, sesuai dengan pernyataan ini, maka jawaban A hingga D adalah jawaban yang benar karena merupakan salah satu pemanfaatan dari stirena. Nah, setelah kita lihat, jawaban E bukan merupakan fungsi dari stirena. Karena apa? Karena etilbenzen adalah bahan pembuat stirena. Jadi, etilbenzen adalah prekursor dari stirena, sehingga tidak mungkin stirena akan dijadikan pelarut dari etilbenzena.
Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah jawaban E. Terima kasih, sampai jumpa pada soal selanjutnya ya. Klorobenzena dapat dibuat dari senyawa di bawah ini dengan menambah PCl5. Senyawa tersebut adalah A. Fenal, B. Kalekol, B. Benzafenom, D. Benzaldehida, E. Asam benzoat. Jawaban A. Alkohol atau alkanol adalah senyawa dengan gugus fungsi hidroksil -OH atau sering dinyatakan sebagai R-OH, dengan R adalah rantai karbon alkil, dalam hal ini adalah benzema fenil. Reaksi alkohol dengan fosfor pentaklorida merupakan reaksi substitusi. Reaksi ini juga dapat membedakan alkohol dengan eter, di mana reaksi alkohol dengan fosfor pentaklorida akan menghasilkan asam yang dapat memerahkan lakmus biru. R-OH ditambah PCl5 menghasilkan R-Cl plus POCl3 plus Hc. Sehingga reaksi yang terjadi adalah OH menjadi PCl5 Cl klorobenzena. Polimer yang dibentuk oleh kondensasi glukosa disebut polisakarida. Berikut yang termasuk polisakarida adalah A. Protein, B. Maitosa, C. Pati, D. Sukrosa, E. Fruktosa. Jawaban C. Karbohidrat merupakan senyawa karbon yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Hidrolisis laktosa menghasilkan A. Glukosa, B. Glukosa dan fruktosa, C. Glukosa dan galaktosa, D. Fruktosa dan galaktosa, E. Maitosa dan galaktosa. Jawabannya adalah laktosa tergolong sebagai disakarida dan memiliki rumus molekul C12H2O11. Disakarida terdiri dari 2 monosakarida disakarida. Dihidrolisis menghasilkan monosakarida laktosa. Dihidrolisis akan menghasilkan glukosa dan galaktosa. Jadi jawabannya adalah glukosa dan galaktosa. C. Adanya ikatan peptida dalam protein dapat diketahui dengan uji A. Benedict, B. Fahling, C. Biuret, D. Tollens, E. Milon. Jawabannya adanya kandungan protein dalam makanan dapat diketahui melalui beberapa reaksi. Salah satunya adalah dengan menggunakan pereaksi Biuret. Reaksi yang terjadi pada uji Biuret menggunakan larutan CuSO4 dan NaOH. Untuk menguji adanya ikatan peptida dalam protein, uji Biuret positif terhadap 2 buah ikatan peptida atau lebih, tetapi negatif untuk asam amino bebas. Uji Biuret positif ditandai dengan bentuknya senyawa kompleks yang berwarna ungu, violet, terbentuk akibat dari reaksi antara ion Cu+ dari pereaksi Biuret
biuret dalam suasana basah dengan ikatan peptida pada protein. Jadi, adanya ikatan peptida dari suatu protein dapat ditunjukkan dengan reaksi biuret. Jadi, jawabannya adalah C. Biuret. Di bawah ini merupakan fungsi liptida kecuali A. Sumber energi, B. Komponen membran sel, C. Hormon, D. Antibodi, E. Vitamin. Lemak adalah zat organik hidrofonik yang bersifat sukar larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti klorofrom, enter, dan benzen. Di dalam tubuh kita, lemak mempunyai beberapa fungsi. Penting diantaranya adalah sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah, pelarut vitamin A, D, E, dan K, pelindung alat-alat tubuh vital, antara lain jantung dan lambung, yaitu sebagai bantalan lemak, penghasil energi tertinggi, penahan rasa lapar karena adanya lemak akan memperlambat pencernaan. Apabila pencernaan terlalu cepat, maka akan cepat pula timbulnya rasa lapar. Bahan penyusun membran sel, bahan penyusun hormon dan vitamin, khususnya untuk setrol. Bahan penyusun empedu, asam, OH di dalam hati, dan hormon seks, khususnya untuk kolesterol. Antibodi adalah fungsi protein. Protein adalah zat pembangun tubuh untuk mengganti dan memelihara sel tubuh yang rusak, reproduksi, mencerna makanan, dan kelangsungan proses normal dalam tubuh. Jadi, yang bukan merupakan fungsi liptida adalah antibodi. Jawabannya adalah D. Antibodi. Wassalamualaikum bro.